Salam budaya dari Eyang Museum Keris Online. Kali ini Eyang akan menjabarkan, sama-sama kita belajar. Eyang bukan guru, tapi kita sama-sama belajar dengan tujuan supaya teman-teman yang pemula tidak tertipu dengan keris-keris baru yang dikatakan kuno. Di dalam keris, saya akan langsung to the point, tidak akan membahas dapur atau pamor. Kita akan membahas spesifik di masalah tangguh. Di dalam dunia tosan aji, kalau saya menyebut tosan aji berarti sudah meliputi banyak ya. Ada keris, pusaka, tombak, kujang, kudi, dan lain-lain. Tosan aji. Di dalam tosan aji ada yang namanya istilah tangguh. Tangguh itu dalam dunia tosan aji atau dalam dunia keris adalah artinya memperkirakan keris itu kapan dibuat. Tangguh itu, jadi kalau orang tanya tangguhnya apa, sama dengan bertanya keris itu dibuat kapan itu. Tangguhnya apa itu, atau tangguhnya mana, sama dengan dia tanya keris itu kapan dibuat gitu. Di dalam dunia keris ada dua keris itu. Yang satu disebut keris kuno atau keris sepuh. Yang satunya disebut keris kamardikan atau keris baru. Keris kamardikan adalah keris yang dibuat setelah era kemerdekaan. Itu. Jadi ada keris kuno dan keris baru. Yang paling pokok bagi teman-teman adalah membedakan keris kuno dan keris baru. Jangan sampai tertipu, Anda beli keris baru atau keris kamardikan, tapi dikatakan sama penjualnya kuno atau sepuh. Kalau Anda beli keris kamardikan, ya harus beli kamardikan. Harus tahu bahwa itu kamardikan. Kalau beli keris kuno, ya harus beli keris kuno. Jangan sampai tertipu. Kamardikan dikatakan kuno, kuno dikatakan kamardikan. Jadi ada dua ya. Keris sepuh itu sama keris kamardikan. Keris sepuh sama dengan keris kuno. Keris kamardikan sama dengan keris baru. Ada dua. Saya simpelkan menjadi kuno dan baru. Di dalam keris kuno itu ada tangguh. Tangguh itu artinya tadi, kapan keris itu dibuat. Di dalam tangguh itu sering sekali menjadi kontroversial antara penangguh satu dengan yang lain. Kenapa bisa menjadi kontroversial? Karena arti tangguh itu sendiri adalah memperkirakan kapan keris itu dibuat. Memperkirakan. Seperti perkiraan cuaca. Kalau perkiraan cuaca enak, hujan atau tidak, nanti bakalan terbukti. Akan hujan atau tidak. Walaupun sama-sama memperkirakan. Kalau tangguh itu memperkirakan sesuatu yang sudah jadi. Keris dari Mataram diperkirakan ini dibuat kapan, kan gitu. Keris dari Majapahit ini diperkirakan kapan. Nah, barangnya sudah jadi. Dan kita tidak nunggui buatnya. Kita semua tidak nunggui kapan empu itu membuat. Hal-hal yang menjadi kontroversial adalah contoh. Ada besi dari kerajaan Majapahit, itu disimpan, besi itu disimpan sampai kerajaan Mataram. Pada era kerajaan Mataram, itu besi dibuat sebilah keris yang membuat cucunya Empu Majapahit. Cucu Empu Majapahit, turun-temurun, masih hidup, lalu membuat keris pada zaman Mataram dengan besi Majapahit. Gaya kerisnya gaya Majapahit. Karena dia turunan Empu Majapahit. Dia membuat keris di era Mataram dengan besi Majapahit. Gaya dan pasikutan kerisnya juga gayanya Majapahit. Lantas keris itu disebutnya tangguh mana? Kan bingung. Kalau disebut tangguh Mataram, pasikutan dan gayanya odo-odonya, gonjonya dan yang lain-lain gayanya Majapahit. Besinya juga Majapahit. Kalau disebut tangguh Majapahit, buatnya di era Mataram. Nah, susah tuh ini. Tangguh Majapahit, wong buatnya era Mataram. Disebut tangguh Mataram, besinya dari Majapahit. Pembuatnya cucunya Empu Majapahit. Gayanya keris juga gaya Majapahit. Inilah kontroversial masalah tangguh. Contoh-contohnya begitu. Oleh karena itu, yang paling pokok, teman-teman kalau mau beli keris itu, kuncinya adalah keris itu kuno atau baru. Anda harus bisa milahkan keris itu kuno atau baru. Hanya itu. Masalah kuno atau sepuh, kerisnya dibuat tangguh kerajaan Tuban kuno, Madura kuno, Mataram kuno, Majapahit kuno, Pajang, Mageti, apa aja bebas. Terserah, yang penting keris kuno. Itu. Kenapa tidak kontroversial?
Saya kasih contoh sekarang. Ini di dalam buku keraton, itu kan buku keraton Solo, itu tertulis tangguhnya ini. Ini ada tangguh. Ini ada Pajajaran, Sedayu, Madura, Pajang, tangguhnya, Belambangan, Mojopahit, Tuban, Mataram. Hanya ini. Lalu di buku satunya, ini lebih beda lagi. Ini ada Pajajaran, Tuban, Madura, Belambangan, Majapahit, Sedayu, Jenu di keraton tadi tidak ada di buku keraton. Jenu, lalu Tiris Dayu, di buku tadi juga nggak ada. Lalu ini ada lagi Setra Banyu, ada lagi Demak, ada Kudus, Cirebon. Tadi di sini Cirebon nggak ada. Ada Pajang Mataram, ada Ngentontro, ada Kartosuro, ada Surakarta. Kalau pakai acuan buku ini, maka tidak ditemukan Tangguh Kartosuro, tidak ditemukan Tangguh Ngentontro. Kalau pakai acuan buku ini, maka ditemukan tangguh itu. Kalau dipakai buku ini yang keris untuk dunia, justru malah di sini tidak dibahas lebih rinci masalah tangguh. Nah, ini tadi mana halamannya? Nah, ini di sini hanya dijelaskan tangguh itu perkiraan. Ada Pakubono, ada Hamengkubuwono, dan lain-lain. Ada Belambangan, Pajajaran, dan seterusnya. Tapi tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi mau pakai kitab yang mana? Kitab yang ini juga beda, kitab yang ini juga beda. Dan saya sudah melihat banyak kitab. Tangguhnya penjabarannya beda-beda. Setiap pembuat kitab atau setiap kitab itu bahas tangguhnya beda-beda. Nah, siapa yang benar nggak tahu, karena semuanya nggak nungguin. Kita kan nggak tahu kapan Empu Gandring buat keris, Empu Supong buat keris, atau Empu Umyang buat keris kapan, jam berapa, sambil tidur apa sambil duduk, kan nggak tahu. Itulah kontroversial masalah tangguh. Tapi kalau yang lebih spesifik, yang paling pokok adalah kuno sama baru saja. Masalah mau dibuat Majapahit, Mataram nggak peduli, yang penting kerisnya keris kuno kalau Anda cari kuno, kerisnya keris baru kalau Anda cari baru. Begitu, itu selesai. Nggak perlu berdebat masalah tangguh, karena tangguh pasti akan membuat ribut. Apalagi kalau sudah ketemu pakar-pakar yang ahli, ya, itu susah lagi nanti. Karena beda komunitas, cara nangguhnya beda-beda. Begitu, contoh juga ini misalnya. Ini saya kasih contoh, ini keris, ini ada keris lo. Ini keris lo, nah, ini keris baru. Ini keris baru. Atau keris Kamardikan. Anda harus paham kalau ini keris baru atau keris Kamardikan. Nah, ini keris baru. Lalu kalau yang ini keris proses. Yaitu keris baru yang diproses seperti kuno. Biasanya hal-hal kayak gini dipakai untuk menipu. Keris baru tapi dikatakan kuno supaya harganya bisa mahal. Nah, jangan tertipu. Ini keris proses. Keris baru tapi tampilnya seperti kuno. Nah, lalu kalau yang ini keris kuno asli. Nah, ini tangguhnya apa? Terserah teman-teman. Mau tangguh Mataram, Majapahit, Pajajaran, sakmu bebas. Yang penting ini keris kuno. Nah, sehingga ada 3 keris di sini. Nah, ada 3 keris. Ini keris baru atau Kamardikan. Ini keris baru atau Kamardikan. Aduh. Nah, ini keris baru atau Kamardikan. Yang ini keris proses atau STW. Ini keris proses atau STW. Blur ya. Nah, yang ini keris kuno. Nah, begitu. Itu yang paling pokok teman-teman harus belajar, membedakan antara keris baru atau Kamardikan, lalu keris proses atau STW, lalu keris kuno atau sepuh. Itu kunci. Masalah pembuatannya bebas terserah. Karena hanya dengan dasar itu Anda tidak akan tertipu. Mana keris baru, mana keris STW, mana keris sepuh atau keris kuno. Begitu ya teman-teman. Kalau ada salah, mohon dimaafkan, kita sama-sama belajar. Yang juga bukan guru, kita hanya saling babar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Nanti lain waktu Eyang akan bahas lagi ke bahasan yang lain. Demikian dari Eyang. Salam budaya, salam dunia Tosanaji.